Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Yulia Hanusolina, SIP MAP, sebagai dosen pengampu mata kuliah Keuangan Negara. Nah, di sini saya Rivaldi Makriwal dengan NIM 21042341, izin untuk memaparkan materi terkait laporan keuangan negara. Nah, di sini ada 3 pembahasan pokok terkait tentang laporan keuangan negara, mulai dari siklus APBN atau APBD, yang kedua penyusunan RAPBN, yang ketiga penyusunan RAPBD. Nah, pertama kita masuk dulu tentang siklus APBN atau APBD. Nah, pada dasarnya secara definisi bahwasanya siklus APBN itu merupakan sebuah jangka waktu dalam penyusunan APBN yang dimulai dari penyusunan anggaran negara bahkan sampai saat perhitungan anggaran melalui pengesahan dengan undang-undang. Itu pengertian siklus APBN. Nah, kemudian apa sih siklus APBD definisinya? Nah, siklus APBD merupakan sebuah jangka waktu juga dalam bentuk penyusunan APBD yang dimulai dari penyusunan anggaran daerah bahkan sampai saat perhitungan anggaran tersebut melalui pengesahannya dari peraturan daerah itu sendiri. Nah, yang kedua yaitu siklus APBN. Nah, di siklus APBN ini ada 5 poin tentang tahapan-tahapan dalam perancangan siklus APBN ini. Yang pertama yaitu perencanaan dan penganggaran APBN. Nah, artinya tahap perencanaan ini atau tahap penganggaran ini merupakan salah satu bentuk perencanaan yang dilakukan dalam jangka waktu setahun sebelum anggaran itu dilaksanakan. Contoh, APBN untuk 2023 ini dirancang dan dianggarkan pada tahun 2022 kemarin. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, tahapan yang kedua itu penetapan undang-undang APBN. Nah, tahapan ini menjadi suatu tahapan dalam bentuk penetapan APBN. Melalui apa? Yaitu melalui nota keuangan dan rancangan APBN serta RKA KL. Nah, itu juga dibahas dalam sidang kabinet yang disampaikan oleh pemerintah kepada DPR. Nah, ternyata juga memiliki jangka waktu, yaitu selambat-lambatnya pada pertengahan Agustus dan ditetapkan menjadi undang-undang APBN tersebut selambat-lambatnya pada akhir Oktober. Nah, itu yang kedua. Nah, yang ketiga yaitu pelaksanaan undang-undang APBN. Nah, dalam tahapan pelaksanaan ini, undang-undang APBN akan dilakukan dan disetujui oleh DPR sehingga akan disahkannya nanti oleh Presiden dalam waktunya selambat-lambat akhir bulan November itu. Nah, itu yang ketiga. Tahapan yang keempat yaitu pelaporan dan pencatatan APBN. Nah, dalam tahapan ini pelaporan dan pencatatan APBN dilakukan bersamaan. Artinya tetap mendahulukan tahapan pelaksanaan APBN itu sendiri, yaitu dalam jangka waktu 1 Januari sampai 31 Desember. Nah, yang terakhir yaitu pemeriksaan dan pertanggungjawaban. Artinya setelah anggaran itu dilaksanakan, tentu harus dipertanggungjawabkan dalam bentuk akuntabilitas pemerintah itu sendiri. Nah, secara keseluruhan dalam pelaporan dan pertanggungjawaban ini selama 1 tahun anggaran yang disampaikan oleh Presiden bahkan terkait dengan rancangan undang-undang tentang pertanggungjawaban tersebut dalam pelaksanaan APBN kepada DPR. Nah, itu siklus APBN. Selanjutnya tentang siklus APBD. Nah, apa sih siklus APBD ini? Yang pertama yaitu penyusunan rancangan anggaran pendapatan belanja daerah. Artinya penyusunan rancangan ini yang kita singkatkan RAPBD itu terdiri dari kebijakan umum APBD, prioritas, dan yang terakhir pagu penganggaran sementara. Sementara itu RKA, SKPD, dan juga harus menyesuaikan dengan penyiapan Raperda APBD juga. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, penetapan APBD. Artinya penetapan APBD ini ada memiliki tahapan yang terdiri dari penyampaian dan pembahasan Raperda, persetujuan Raperda, evaluasi Raperda, dan penetapan
perda tentang APBD tersebut dan peraturan kepala daerah. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga, itu pelaksanaan dari APBD itu sendiri. Nah, dalam bentuk pelaksanaan ini, APBD terdiri dari penyiapan dokumennya, pelaksanaan APD-nya gitu. Selanjutnya pelaksanaan APBD itu tersebut dan pelaksanaan anggaran pembiayaan daerah. Nah, yang keempat yaitu laporan realisasi APBD. Artinya, anggaran itu sudah terrealisasi apa belum gitu kan dalam bentuk laporan realisasi APBD. Jangka waktunya kapan? Yaitu pada akhir bulan Juli. Nah, yang kelima yaitu perubahan APBD. Ternyata dalam jangka waktu 1 tahun ada tahapan perubahan anggaran yang dilakukan dalam jangka 3 bulan sebelum berakhirnya tahun anggaran tersebut. Nah, yang keenam, pertanggungjawaban APBD. Nah, setelah semua anggaran disahkan dan dilaksanakan, tentu ada pertanggungjawaban. Nah, pertanggungjawaban ini APBD terdiri dari tingkat SKPD-nya, tingkat PPKD-nya, kepala daerahnya. Nah, mungkin itu dari poin yang pertama tentang siklus APBN dan siklus APBD. Nah, kemudian poin yang kedua. Yang pertama kita sudah membahas tentang siklus APBN dan siklus APBD. Yang kedua tentang penyusunan RAPBN tersebut. Nah, dalam penyusunan RAPBN ini ada 5 tahapan yang harus dilalui. Yang pertama itu tahapan perencanaan dan tahapan penganggaran. Nah, tahapan perencanaan ini itu terdiri dari mekanisme-mekanisme. Apa saja mekanisme tersebut? Yaitu yang pertama penyusunan arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional. Yang kedua, kementerian negara atau lembaga terkait harus melakukan evaluasi tentang pelaksanaan program-program yang dirancang oleh pemerintah dan kegiatan pada tahun berjalan, penyusunan rencana inisiatif baru dan indikasi kebutuhan anggaran tersebut. Nah, yang kedua yaitu Kementerian Perencanaan dan Kementerian Keuangan harus mengevaluasi pelaksanaan program itu dan kegiatan yang sedang dijalankan, serta harus mengkaji lebih dalam bagaimana usulan inisiatif baru berdasarkan prioritas pembangunan nasional tersebut. Nah, kemudian selanjutnya kita perlu menganalisa bagaimana pemenuhan kelayakan dan efisiensi indikasi kebutuhan dananya gitu. Nah, mekanisme selanjutnya yaitu pagu indikatif dan rancangan awal rancangan rencana kerja pemerintah tersebut. Nah, selanjutnya kementerian atau lembaga harus menyusun rencana kerja atau yang disingkat renja gitu. Selanjutnya yaitu pertemuan 3 pihak trilateral meeting yang dilaksanakan oleh antara kementerian dan atau lembaga, Kementerian Perencanaan dan Kementerian Keuangan. Nah, mekanisme selanjutnya dalam perencanaan yaitu rancangan awal RKP yang harus disempurnakan. Selanjutnya RKP dibahas dalam pembicaraan pendahuluan antara pemerintah dengan DPR tersebut. Nah, selanjutnya tahapan penganggaran. Setelah kita rencanakan, perlu dianggarkan kembali. Nah, tahapan penganggaran ini yang pertama, mekanisme yang pertama yang kita lalui yaitu penyusunan kapasitas fiskal yang menjadi bahan penetapan pagu indikatif. Yang selanjutnya penetapan pagu indikatif. Yang ketiga yaitu penetapan pagu anggaran oleh kementerian atau lembaga. Nah, selanjutnya yaitu penyusunan rencana kerja dan anggaran kementerian atau lembaga yang terkait. Kemudian penelaahan, artinya kita telaah kembali sebagai bahan penyusunan nota keuangan dan rancangan undang-undang tentang APBN tersebut. Selanjutnya yaitu penyampaian nota keuangan, rancangan PBN dan rancangan undang-undang tentang APBN kepada DPR. Itu. Nah, tahapan yang kedua yaitu penetapan undang-undang PBN. Nah, pada tahapan penetapan undang-undang ini ada mekanismenya juga. Yang pertama, kegiatan penetapan atau persetujuan ini dilakukan pada APBN sekitar bulan Oktober sampai Desember. Nah, selanjutnya kegiatan dalam tahap ini berupa pembahasan rancangan APBN dan rancangan undang-undang APBN serta menetapkannya oleh DPR gitu. Kemudian yang ketiga yaitu harus berdasarkan persetujuan DPR, rancangan undang-undang APBN ditetapkan menjadi undang-undang APBN. Nah, yang D-nya yaitu penetapan undang-undang APBN yang diikuti oleh penetapan Kepres
mengenai rincian APBN sebagai bentuk kelampiran undang-undang APBN tersebut. Nah, tahapan yang ketiga yaitu pelaksanaan undang-undang APBN tersebut. Nah, dalam pelaksanaan ini ada juga mekanismenya gitu. Mekanisme yang pertama yaitu kegiatan yang dilaksanakan oleh APBN ada jangka waktunya, mulai dari 1 Januari sampai 31 Desember. Seperti yang saya katakan tadi, pelaksanaan anggaran tahun 2023 akan dilaksanakan mulai dari 1 Januari sampai 31 Desember nantinya, tahun 2023. Nah, yang kemudian kegiatan pelaksanaan PBN dilakukan oleh pemerintah, dalam hal ini kementerian ataupun lembaga. Nah, selanjutnya kementerian atau lembaga harus mengusulkan konsep dasar tentang isian pelaksanaan anggaran berdasarkan Kepres yang sudah dibentuk tadi. Tujuannya tentang apa? Untuk merinci lebih dalam APBN dan menyampaikannya ke Kementerian Keuangan untuk disahkan tersebut gitu. Selanjutnya berdasarkan DIPA inilah para pengelola anggaran, pengguna anggaran, kuasa pengguna anggaran dan pembantu anggaran, panggung anggaran tersebut. Nah, selanjutnya yaitu pelaporan dan pencatatan APBN. Pada tahapan ini yang pertama perlu melakukan tahap pelaporan dan mencatat pencatatan APBN dilaksanakan bersamaan dengan tahap pelaksanaan APBN mulai dari 1 Januari sampai 31 Desember. Kemudian laporan keuangan pemerintah harus menghasilkan suatu proses akuntansi dan harus disajikan dalam bentuk standar akuntansi keuangan pemerintah yang terdiri dari laporan realisasi anggaran, kemudian neraca dan laporan arus kas serta catatan atas laporan keuangan itu. Nah, kemudian tahapan yang kelima yaitu pemeriksaan dan pertanggungjawaban APBN. Nah, setelah anggaran dilaksanakan tentu ada pertanggungjawaban. Tahapan pertanggungjawaban itu mulai dari pertama yaitu melakukan siklus APBN, yaitu pemeriksaan dan pertanggungjawaban yang dilaksanakan setelah tahap pelaksanaan berakhir sekitar bulan Januari sampai Juli. Contoh, jika APBN dilaksanakan tahun 2023, tahap pemeriksaan dan pertanggungjawabannya dilakukan pada tahun 2024 nantinya gitu. Nah, yang selanjutnya yaitu pemeriksaan ini dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan, artinya melibatkan lembaga keuangan untuk mempertanggungjawabkan anggaran tersebut. Kemudian yang selanjutnya yaitu pertanggungjawaban pengelolaan dan pelaksanaan APBN secara keseluruhan dalam jangka waktu 1 tahun anggaran. Nah, Presiden menyampaikan RUU tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPR berupa laporan keuangan yang telah diperiksa oleh BPK dalam jangka waktu selambat-lambatnya 6 bulan setelah tahun anggaran itu berakhir gitu. Nah, setelah yang kedua tadi, yang pertama kita membahas siklus APBN APBD, yang kedua penyusunan RA APBN, yang terakhir yaitu penyusunan RAPBD. Nah, dalam tahapan penyusunan RAPBD ini ada juga tahapan-tahapannya. Yang pertama yaitu rencana kerja pemerintahan daerah atau RKPD. Nah, dalam RKPD ini tahapan yang pertama yaitu SKPD penyusunan rencana strategis yang memuat visi, misi dan tujuan strategi, kebijakan program dan kegiatan pembangunan yang harus bersifat indikatif sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing. Nah, tahapan yang kedua yaitu penyusunan Renstra SKPD yang dimaksud yaitu harus berpedoman pada rencana pembangunan jangka menengah daerah atau RPJMD. Nah, yang kemudian selanjutnya yaitu pemerintah daerah harus menyusun rencana kerja mengenai pemerintah daerah tersebut atau RKPD yang merupakan penjabaran dari RPJMD dengan menggunakan bahan dari rencana kerja tadi untuk jangka waktu 1 tahun yang mengacu kepada rencana kerja pemerintah. Nah, selanjutnya rencana kerja SKPD merupakan penjabaran dari Renstra SKPD tersebut yang harus disusun berdasarkan evaluasi pencapaian pelaksanaan program dan kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Nah, kemudian RKPD harus membuat rancangan kerangka ekonomi daerah, harus memprioritaskan pembangunan dan kewajiban daerah serta rencana kerja yang terukur dan pendanaannya baik yang dilaksanakan oleh langsung oleh pemerintah daerah maupun ditempuh melalui dorongan partisipasi masyarakat. Nah, selanjutnya yaitu kewajiban daerah
adanya kewajiban daerah, artinya harus mempertimbangkan prestasi, capaian standar pelayanan minimal sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Nah, selanjutnya RKPD harus disusun dengan tujuan untuk menjamin agar keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan sesuai dalam penyusunan RKPD yang diselesaikan selambat-lambatnya pada akhir bulan Mei tahun anggaran sebelumnya. Nah, selanjutnya RKPD harus ditetapkan dengan peraturan kepala daerah tadi. Itu tahapan yang pertama. Nah, tahapan yang kedua dalam penyusunan RAPBD yaitu kebijakan umum APBD. Nah, dalam kebijakan umum APBD ini ada mekanisme-mekanisme yang harus dilalui. Yang pertama, kepala daerah berdasarkan RKPD harus menyusun rancangan kebijakan umum APBD atau RKUA. Nah, selanjutnya penyusunan RKUA harus berpedoman pada pedoman penyusunan APBD yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri setiap tahunnya gitu. Nah, kemudian kepala daerah harus menyampaikan RKUA itu pada tahun anggaran berikutnya sebagai landasan penyusunan RAPBD kepada DPRD. Nah, selambat-lambatnya pada pertengahan bulan Juni tahun anggaran yang berjalan sekarang gitu. Nah, kemudian RKUA yang telah dibahas oleh kepala daerah bersama dengan DPRD dalam pembicaraan pendahuluan RAPBD selanjutnya disepakati menjadi kebijakan umum APBD atau KUA. Nah, tahapan yang ketiga yaitu prioritas platform anggaran sementara. Nah, dalam tahapan ini mekanisme yang pertama yang harus dilalui yaitu berdasarkan KUA yang telah disepakati tadi, Pemda dan DPRD harus membahas rancangan prioritas dan platform anggaran sementara yang disampaikan oleh kepala daerah gitu. Nah, tahapan yang kedua yaitu pembahasan PPAS yang dilaksanakan dengan langkah-langkah sebagai berikut, yaitu menentukan segala prioritas dalam urusan wajib dan urusan pilihan, serta menentukan urutan program dalam masing-masing urusan tersebut, serta menyusun platform anggaran sementara untuk masing-masing program tersebut. Nah, tahapan yang ketiga yaitu KUA dan PPAS yang telah dibahas tadi harus disepakati bersama dengan kepala daerah dan DPRD yang dikemas dalam nota kesepakatan yang ditandatangani bersama kepala daerah dan pimpinan DPRD. Nah, selanjutnya mekanisme yang selanjutnya yaitu kepala daerah harus berdasarkan nota kesepakatan harus menerbitkan pedoman penyusunan rencana kerja dan anggaran SKPD tersebut sebagai bentuk pedoman kepala daerah dalam hal SKPD untuk penyusunan RKA SKPD tersebut. Nah, kemudian tahapan yang keempat yaitu rencana kerja dan anggaran SKPD. Nah, dalam tahapan ini yang pertama mekanisme yang harus dilalui yaitu berdasarkan pasal 89 ayat 1 Permendagri nomor 13 tahun 2006 itu menjelaskan setelah ada nota kesepakatan di atas, tentunya tim anggaran menyiapkan surat edaran kepala daerah tentang pedoman penyusunan RKA SKPD yang harus diterbitkan paling lambat awal bulan Agustus tahun anggaran yang sedang berjalan gitu. Nah, kemudian yang kedua yaitu pedoman penyusunan anggaran harus disampaikan oleh masing-masing satuan kerja tadi, perangkat daerah yang disusun dalam format rencana kerja dan anggaran SKPD yang harus benar-benar menyajikan informasi yang jelas tentang tujuannya, sasarannya, serta korelasinya atau hubungannya antara besaran anggaran dengan manfaat dan hasil yang ingin dicapainya tadi gitu. Nah, kemudian tahapan yang kelima yaitu rancangan peraturan daerah APBD. Nah, dalam tahapan ini mekanisme yang pertama yaitu adanya RKA SKPD yang telah disusun, dibahas dan disepakati bersama antara kepala daerah dan tim anggaran pemerintah daerah yang digunakan sebagai bentuk dasar penyiapan ranperda APBD. Perda ini disusun oleh pejabat pengelola keuangan daerah yang untuk selanjutnya disampaikan kepada kepala daerah itu. Nah, selanjutnya yaitu sebelum disampaikan dan dibahas dengan DPRD, ranperda tersebut harus disosialisasikan terlebih dahulu kepada masyarakat
yang bersifat memberikan informasi tentang hak dan kewajiban pemerintah daerah serta masyarakat dalam pelaksanaan APBD pada tahun anggaran yang akan dilaksanakan tersebut. Nah, yang ketiga, mekanisme yang ketiga adalah penyebarluasan atau mensosialisasikan Raperda APBD ini yang dilaksanakan oleh sekretaris daerah selaku koordinator pengelola keuangan daerah tersebut. Nah, yang keenam, penetapan APBD. Nah, dalam penetapan APBD ini, mekanisme yang pertama yaitu menyampaikan dan membahas tentang Raperda APBD tersebut. Mekanisme yang kedua, evaluasi Raperda tentang APBD dan rancangan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD terkait tadi. Nah, yang ketiga yaitu penetapan perda tentang APBD dan peraturan daerah tentang penjabaran APBD tersebut. Nah, itulah pemaparan materi dari saya tentang laporan keuangan negara. Nah, mulai dari siklus APBN dan APBD, yang kedua yaitu penyusunan RKAPBN, dan yang terakhir penyusunan RKAPBD. Mudah-mudahan bermanfaat dan memberikan informasi kepada teman-teman yang menyaksikan ini. Mohon maaf, saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.